Assalamualaikum, hai semua teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah teman-teman, sahur pertama aku cuman manasin lauk yang aku sudah buat ya teman-teman. Ada rendang, ada bihun, terus aku ada goreng tahu dan juga tempe bacem. Nah ini teman-teman, biasanya aku bangun sahur itu sekitaran jam 3 atau jam setengah 4 ya, karena aku butuh waktu untuk menyiapkan masakan dan juga buat minuman. Jadi spare waktunya itu aku kira-kira aja, karena biasanya tuh aku makan sahur tuh jam setengah 4 atau jam 4 kayak gitu ya teman-teman. Ini karena berhubung masih jam setengah 4 kurang, jadi aku tuh mau gercep aja langsung mencuci pakaian ya teman-teman. Nanti jam-jam 4 kurang itu aku baru bangunin Kak Sophie dan juga Pak suami untuk makan sahur. Nah teman-teman bisa tulis di kolom komentar aku siapa nih yang biasanya makan sahur tuh sama seperti aku, bangun jam 3 atau jam setengah 4, atau mungkin ada juga yang bangunnya jam 2 ya. Ada itu teman-teman, saudara aku tuh bangun tuh jam 2 ya, karena dia memang biasa itu sahur tuh lebih awal dan yang gak suka mepet-mepet waktu kayak gitu. Jadi teman-teman bisa share atau tulis di kolom komentar aku, siapa tahu ada yang barengan sama aku ya, bangunnya lebih awal tapi makan sahurnya itu jam setengah 4 atau jam 4. Nah oke teman-teman, lanjut ke dalam video ini. Pas suami lagi makan, Kak Sophie juga lagi makan, cuman Kak Sophie ini makannya sedikit ya teman-teman ya, dan aku pribadi pun kalau sahur tuh jarang yang makan nasi, paling minum aja sama nyemil-nyemil sedikit ya, kayak nyemil biskuit seperti itu ya teman-teman ya. Ada nggak sih yang samaan kayak aku, suka makan sahur tapi yang nggak suka berat-berat kayak gitu? Bisa tulis juga di kolom komentar. Oke, lanjut di pagi harinya ya. Ini udah sekitaran jam 7. Aku mau beres-beres rumah ya teman-teman ya, karena ini adalah momen waktu yang tepat untuk kita berberes rumah ya teman-teman ya. Jadi untuk berberes rumah ini aku nyicil ya teman-teman. Aku ngelap kaca dulu, baru nanti mengerjakan yang lain, karena biasanya bulan puasa ini kan kita agak mager-mageran kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi ya mudah-mudahan aja kita semua tetap diberi kesehatan dan juga semangat untuk tetap berbersih rumah, beres-beres rumah, walaupun kita sedang menjalankan ibadah puasa ya. Kalau untuk berberes rumah biasanya aku nyicil ya teman-teman ya, karena kan kita nanti udah mulai fokus untuk nyiapin prepare kayak gitu, menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi mumpung ini masih awal-awal puasa, biasanya tuh aku nyicil untuk berberes rumah, dari ngelap kaca, terus ngelap-ngelap perabotan yang lain, terus kayak bersihin kamar mandi atau apapun itulah pekerjaannya, aku cicil ya teman-teman, nggak sekaligus kayak gitu biar nanti nggak terlalu berat gitu kan. Biasanya kan beda fokus ya teman-teman. Kalau udah mendekati hari raya itu kita kan fokusnya pasti yang misalkan ada yang bunda-bunda teman-teman yang memang suka buat kue kering, itu kan fokus buat kue kering gitu kan. Terus ada juga yang nanti untuk menyiapkan keperluan lebaran lainnya, seperti untuk berbagi paketan kayak gitu ya, kan suka ada orang yang ngasih paketan buat orang-orang yang memang sekiranya membutuhkan kayak gitu ya. Kita harus ngelis dari sekarang, nyiapin nanti kita harus belinya gitu kan, butuh waktu gitu kan. Jadi nanti sudah beda fokus lagi ya teman-teman ya. Kalau sudah mendekati lebaran tuh biasanya kita lebih sibuk lagi. Makanya aku di awal-awal puasa ini mulai nyicil ya untuk berberes rumah yang berat-berat ya. Kalau nyapu, ngepel gitu kan memang setiap hari ya kita lakukan, tapi kalau yang pekerjaannya kayak ngelap-ngelap kaca, aku pribadi teman-teman kalau ngelap kaca ini nggak sehari ya, karena memang ribet dan juga butuh waktu. Makanya di awal-awal puasa ini aku biasa nyicil ya pekerjaan-pekerjaan kayak ngelap-ngelap kaca kayak gini, aku lebih awal kayak gitu ya. Ada nggak sih teman-teman bunda-bunda yang samaan seperti aku ya, kalau ngerjain yang memang butuh waktu lama itu biasanya nyicil dari awal-awal puasa? Bisa ditulis ya di kolom komentar. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video, aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman bunda-bunda yang selalu support channel aku ya, sudah ngedukung aku dan juga sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Aku ucapkan terima kasih banyak, dan semoga kebaikan bunda-bunda semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan sebaik-baiknya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, baru nonton video aku ucapkan selamat datang
Perkenalkan, aku Mary, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, dan aku sekeluarga tinggal di kota Bandar Lampung. Jika berkenan juga, teman-teman dapat dukung channel aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share agar channel aku semakin berkembang. Oke teman-teman, lanjut lagi ke dalam videonya ya. Ini aku masih fokus untuk ngebersihin kaca di bagian dalam ya teman-teman ya. Tadi kan sudah di bagian luar, dan sekarang aku mulai ngebersihin di bagian dalamnya. Oke, ini lanjut ya teman-teman. Pak suami mau bantu aku untuk bersih-bersih di halaman depan ya. Ini karena Pak suami tuh habis ngejemur sekam kayak gitu ya, mau difermentasi. Sekamnya itu kayak gabah padi gitu ya teman-teman ya. Mau dibuat untuk tanaman aglonema dia. Karena kan media tanam itu gabah kayak gitu ya. Jadi ini bekas sekamnya itu ada yang berhamburan kayak gitu teman-teman. Karena adik Uki tuh biasanya kalau papahnya itu jemur sekam itu dimain-mainin gitu ya sama adik Uki. Jadi ini ada yang berhambur-hamburan gitu. Jadi Pak suami itu bantu aku untuk ngebersihinnya. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut ke video, gimana nih puasanya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan ya dalam menjalankan ibadah puasanya, amin. Nah teman-teman, lanjut ke sorean harinya, aku mau buat bukaan ya, buat masak kayak gitu untuk bukaan nanti. Ini biasanya kalau aku masak-masak itu sekitaran jam 3 atau setengah 4 kayak gitu ya, pokoknya habis zuhur kayak gitu, habis asar maksudnya. Nah ini setelah sholat aku baru mulai untuk berbikinan ya teman-teman ya. Nah di sini aku ada pisang ya teman-teman, ada pisang jantan. Aku belinya di warung ini. Karena kalau untuk pisang goreng itu adik Uki tuh nggak mau kalau pisang kepok ya teman-teman, karena ada rasa-rasa asemnya kayak gitu. Jadi di sini aku mau goreng pisang itu pakai pisang jantan ya. Kalau teman-teman di daerah teman-teman mungkin ada yang menyebutnya pisang jantan ini dengan pisang uli ya, seperti itu ya. Nah ini aku mau bersihin dulu ya kulitnya teman-teman. Aku potong-potong atau belah 2 kayak gini aja biar nanti matangnya tuh cepat ya. Dan disitu juga ada timun ya teman-teman. Aku mau lalap timun. Jadi kebetulan ini ada timun, aku mau lalap biasa aja gitu ya, nggak dijadiin kayak minuman tuh enggak. Kalau timun tuh biasanya aku lalap biasa ya teman-teman. Nah ini juga cumi yang tadi sudah aku keluarkan dari freezer, sudah aku diamkan, dan ini sudah lunak ya teman-teman, udah mencair tuh gitu esnya. Jadi aku mau potong-potong si cumi ini dengan beberapa bagian ya, agak gede-gede sih aku potongnya. Karena kan kalau cumi itu dimasak itu biasanya menciut ya teman-teman. Jadi potongan ini aku potong 2 atau belah 3 kayak gini aja. Dan untuk kepalanya itu aku nggak kutak-katik ya teman-teman, nggak aku potong karena memang kepalanya itu udah kecil ya teman-teman. Nah teman-teman masak apa nih untuk bukaan hari ini, bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, ini lanjut lagi, aku mau tumis si cuminya ini dengan tumisan cabai hijau aja ya teman-teman. Aku ada cabai hijau itu aku nanti potong serong-serong aja, dan aku juga tambahkan sedikit cabai rawit ya, biar agak pedes kayak gitu ya teman-teman. Kalau cabai hijau gede-gede gini kan biasanya kurang pedes ya, jadi aku tambahin aja cabai rawit. Pokoknya kalau teman-teman nggak suka pedes bisa di skip aja. Tumisan biasa aja sih teman-teman, cuman bawang merah, bawang putih, dan dengan irisan cabai hijau ya. Oke, ini sudah harum. Untuk bahan-bahannya aku rajang, aku langsung masukin aja si cumi ya teman-teman. Dan di sini aku nggak kasih air karena kan biasanya kalau seafood itu dimasak akan mengeluarkan air ya teman-teman ya. Jadi di sini aku nggak pakai air ya, jadi aku diemin aja. Dan aku tambahkan seasoning ya, seperti garam, gula, dan juga penyedap rasa atau kaldu jamur. Dan kalau teman-teman punya sauri saus tiram, bisa teman-teman kasih juga ya. Nah di sini aku tuh lupa yang ngasih untuk sauri saus tiramnya ya teman-teman. Padahal itu aku itu ada gitu sauri itu. Cuma nggak tahu ini kenapa aku sama Eyang tuh lupa untuk ngasih sauri saus tiramnya.
Nah, itu sudah mau matang. Di sebelah sini aku mau langsung untuk menggoreng pisang ya teman-teman. Pisang jantan yang sudah aku potong-potong tadi. Aku cuman kasih tepung biasa aja ya, tepung terigu, dan juga sedikit garam biar tepungnya tuh berasa, ada rasa-rasa gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku masak itu pasti sama yang Putri ya teman-teman. Jadi kalau masak itu kita tuh sambil ngobrol, jadi nggak bosen kayak gitu ya. Makanya tuh kalau aku di video-video aku itu jarang banget yang aku kasih sound asli ya, selalu aku mute kayak gitu. Karena memang kalau aku beraktivitas terutama masak-masak itu biasanya aku tuh selalu ngobrol gitu ya. Jadi ngobrol ngalor ngidul kayak gitu ya, tiba-tiba selesai gitu ya. Jadi nggak terlalu yang jadi membosankan kayak gitu ya teman-teman. Jadi biasanya itu aku selalu mute ya untuk video-video aku. Nah, ini aku mulai menggoreng aja ya. Tadi juga pisangnya itu ukuran itu nggak terlalu besar ya untuk sisirannya, jadi nggak terlalu banyak juga. Karena kan adik Uki itu kalau makan pisang tuh lumayan banyak ya teman-teman. Ya maksudnya bisa mungkin habis sama dia sendiri ya. Kalau pisangnya dia tuh nggak tahu ya, suka banget dengan pisang jantan kayak gini, apalagi pisangnya itu yang benar-benar tua dan juga sudah kayak matang kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini aku mau balik-balik dulu si pisangnya. Aku pakai penjepit ini ya, penjepit apa untuk ngejepit makanan kayak gini. Dan ini penjepit aku juga lumayan besar ya teman-teman ya. Aku sebenarnya pengen cari jepitan itu yang agak kecil, cuman nggak tahu kalau belanja bulanan itu selalu lupa ya untuk jepitan ini. Aku pengen jepitannya yang sedang-sedang aja, yang nggak segede gaban kayak gini. Agak sedikit sulit sih kalau gede-gede kayak gini ya teman-teman. Oke teman-teman, karena ini sudah di penghujung video, kita cukupkan dulu ya videonya sampai di sini. Semoga teman-teman yang menonton suka dan terhibur. Dan buat teman-teman yang lain yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share agar channel aku semakin berkembang. Dan aku mohon maaf juga ya teman-teman jika di dalam video aku ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akan ketemu lagi di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.